Pria parubaya yang mengaku paman Atta Halilintar bernama Febrian ini tak bisa membendung rasa kecewanya setelah keinginannya untuk menjenguk keponakannya Baby Aminah Nur Atta tinggal angan belaka. Ia yang mengaku datang bersama dua paman Atta lainnya serta kakek Atta hanya bisa berdiri menunggu dari balik kokohnya gerbang pintu rumah Atta. Sebab yang diperbolehkan masuk hanya kakek Atta. Febrian tak habis pikir mengapa ia dan kedua paman Atta lainnya tak boleh masuk. Nah, kami sebagai orang tua, orang dewasa, sedikit pun tidak kecewa dengan tidak diizinkannya kami masuk ke rumah Atta saat itu, dan kita memaafkan Atta, apapun itu. Atta adalah ponakan kami yang kami sayang. Dan alhamdulillah kami bersyukur karena melihat Papa bahagia, gembira bertemu dengan Atta. Setelah sekian lama bertemu dengan cicit Aminah, jadi tidak ada sedikit pun kemarahan, kekecewaan. Buktinya apa? Buktinya ketika kami tidak diizinkan masuk dan Papa aja yang dibawa, kami tidak menghalang Papa untuk masuk. Benar nggak? Ya, kami persilakan Pak, silakan Papa masuk ke dalam dan kami di luar saja. Asal dari Papa. Ya. Jadi ya sudah. Kemudian kita sempat menunggu sebentar. Barangkali ada berita, jadi kami tunggu di garasi mobil itu. Masih di dalam Carport ya. Iya, carportnya itu. Setelah beberapa lama, saya rasa tidak ada berita dan tidak elok juga kita sebagai tamu untuk di situ ya. Maka saya putuskan untuk keluar dari daerah situ, kemudian sampai menjemput Papa kembali. Meski kecewa, Febrian tetap memaklumi sikap sang keponakan. Ia tak ingin keluarganya retak. Namun kekecewaan yang sempat ia tumpahkan di akun media sosial miliknya justru sempat mendapat cercaan dari sejumlah fans Atta. Bahkan sebagian ia mendapat serangan dari para buzzer. Saya berkali-kali ditanyakan kecewa, saya tidak kecewa sama sekali. Dan saya juga sebelumnya karena tidak sempat menemui para wartawan, saya bikin statement di video sebelum ini di Instagram saya dan Abang Os dan ada Papa di tengah, itu benar-benar ingin menyampaikan message kepada Atta bahwa kita tidak ada masalah, don't worry Atta, you are our family, our son, jadi we love you ya. Sedikit mungkin miskomunikasi, Atta belum izinkan kami masuk, kami tidak merasa marah dan kami maafkan itu. Dan ya mudah-mudahan Allah akan menjaga hubungan silaturahim. Dan bagi kami, kedatangan kami hanya untuk mempererat silaturahim yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi puzzle ini nggak elok kalau saya aja yang cerita, ya. Ini saja para pecinta, fans dan lain-lain terhadap Atta, termasuk buzzer yang masya Allah saya tahu benar sebenarnya. Saya juga punya tim bisa menyelidiki mana yang buzzer, mana yang sebenarnya. Itu luar biasa kan, ya, dengan bahasa yang tidak santun. Itu saja kita diberitakan macam-macam. Febrian memang hanya mengungkapkan gundukan rasa kecewanya. Tapi ia tak mau memperkarakan sikap sang keponakan. Ia tetap ingin hubungan kekeluargaannya dengan Atta terbangun, meski hatinya tak bisa dipungkiri penuh kecamuk kecewa. Kami tidak kecewa dan tidak marah ya, tetapi kaget saja. Oke. Dan kalau Bang Andi saya yang dari Lampung datang jauh-jauh menangis memang di mobilnya Atta. Ya. Jadi ya tidak mengapa. Ya, sekali lagi kita sebagai orang tua, sebagai orang yang dewasa, coba untuk mengambil hikmahnya saja. Kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah yang memberikan kebaikan. Karena apapun itu silaturahim, menurut saya sepakat dengan literatur Islam yang mengatakan bahwa jika Anda ingin diperpanjang usia dan diperluas rezeki, maka jagalah silaturahim. Silaturahim bukan hanya kepada
keluarga terdekat, tapi kepada siapapun. Ya, jika benar pengakuan sang paman, sungguh ironis. Di balik pesta megah meriah penyambutan Baby A hingga acara akikahan berlangsung serba meriah, dihadiri keluarga besar Titania Aurelia dan satu-satunya adik Atta yakni Thorik dan kekasihnya, keluarga Atta lainnya justru tak boleh masuk menjenguk. Apalagi sejumlah selebriti dan sejawat Atta relatif bebas warawiri menjenguk Baby Amina. Lantas, apa yang membuat Atta bersikap berbeda kepada sang paman? Aduh, nggak tahu tuh, saya juga nggak ada larangan sih, semua boleh-boleh aja. Nggak ada yang larang, semua boleh-boleh. Ya, Atu waktu itu ya kita waktu di istilahnya tidak diizinkan masuk, dan Atu memang sama kami. Atu hanya melihat itu, terus saya bilang nggak apa-apa, Papa aja yang masuk. Insya Allah baik-baik saja Pak, silakan Pak. Ya udah, Papa masuk dengan security yang melarang kami masuk ke dalam rumah Atta. Febrian sendiri memang sempat punya masalah dengan Atta, terutama ketika Atta mengulik bagaimana susahnya hidup di masa lalu. Kala itu, Febrian merespon jika Atta berlebihan mempersoalkan masa lalu keluarga besarnya. Saya nggak mau menduga-duga ya, Mas. Jadi mungkin ada baiknya Atta yang menjawab gitu ya, supaya juga menjadi clear. Kami juga keluarga bertanya-tanya kenapa. Apakah karena saya pernah menegur Atta saat yang lalu ketika ada statement yang terkesan merendahkan ayah kami, ya kan? Dan itu semua kita sudah maafkan Atta, tidak ada masalah sama sekali. Dan saya juga sudah bertemu dengan Atta beberapa waktu yang lalu, sebenarnya tanpa kamera. Dan bahkan saya yang memeluk dan minta maaf kepada Atta. Maafkan jika saya ada kekhilafan, maafkan jika saya ada kesalahan bicara. Tapi seiring waktu perang urat syaraf antara Atta dan sang paman mereda, namun kini gundukan kecewa itu rupanya tumpah kembali. Lantas benarkah sikap Atta dilatari konflik masa lalunya? Bagaimana sebenarnya hubungan keluarga Atta dan kerabatnya? Kami semua keluarga insya Allah tidak ada masalah lagi. Kami legowo, kami memaafkan Atta, dan tidak ada masalah. Kami belum diizinkan masuk. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita akan bisa bertemu. Kita kadang-kadang tidak sadar Allah memberikan pahala sabar kepada kita. Jadi menurut saya apapun kejadian itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa sabar menerima keadaan itu? Hingga acara akikahan usai Jumat kemarin, Atta sendiri memang belum mau merespon kekecewaan sang paman. Ia memilih tak menggubri segala isu, apalagi kini ia tengah menikmati masa-masa bahagia sebagai ayah dari Baby Amina. Rasanya bahagia banget dan nggak bisa diungkapin lagi karena senangnya tuh senang banget, bahagianya bahagia banget, bibir juga getar.